Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Baru-baru ini ramai diperbincangkan istilah perusahaan cangkang atau shell company karena salah satu serial Netflix. Sebenarnya pada tahun 2016, istilah perusahaan cangkang juga telah ramai diperbincangkan karena salah satu kasus yang ramai pada saat itu yaitu Panama Papers atau dokumen Panama yang berhasil membocorkan dokumen-dokumen rahasia perusahaan yang menggunakan perusahaan cangkang untuk melakukan penghindaran pajak. Yang mana pada saat itu terdapat badan hukum bernama Mossack Fonseca yang menyediakan jasa untuk membentuk perusahaan di luar negeri, mengelola perusahaan tersebut, dan memanage asetnya dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan cangkang atau shell company itu sangat kerap berhubungan dengan kegiatan bisnis ilegal seperti tindak pidana pencucian uang, penghindaran pajak, korupsi, narkotika, dan lain-lain. Lalu bagaimana sebenarnya pengaturan atau legalitas dari perusahaan cangkang di Indonesia? Perusahaan cangkang dikenal juga dengan istilah Special Purpose Vehicle, yang mana dapat kita temui pada Peraturan Menteri Keuangan Pasal 2 Ayat 4 Nomor 127-PMK.010-2016 tentang pengampuan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui Special Purpose Vehicle, perusahaan yang didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan atau pembiayaan investasi dan tidak melakukan kegiatan usaha aktif. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perusahaan cangkang ini secara resmi didirikan dan diatur secara hukum dalam yurisdiksi tertentu, namun ia tidak melakukan kegiatan apapun atau tidak melakukan kegiatan usaha secara aktif. Dari pengertian itu pula tadi pada Peraturan Menteri Keuangan ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya. Mana sebenarnya tujuan dibentuknya SPV atau perusahaan cangkang ini tidak selalu berhubungan dengan kegiatan bisnis ilegal, yaitu untuk melindungi perusahaan atau pendiri individu dari perusahaan tersebut, itu dengan memberikan pembatasan tanggung jawab modal. Mengapa demikian? Pertama, terdapat pemisahan aset pemilik dengan aset perusahaan cangkang. Yang mana di sini apabila nantinya perusahaan itu pendiri dari perusahaan tersebut pilot, maka tidak akan berdampak dengan perusahaan. Begitu pula dengan sebaliknya. Jadi pemilik perusahaan dapat memisahkan aset dan kewajibannya secara hukum dari aset dan kewajiban SPV yang dimiliki. Selain itu pula terdapat pembatasan tanggung jawab perusahaan cangkang atau SPV, yakni hanya sebesar modal yang ditanamkan pemilik. Dari hal-hal tersebut, itu dapat kelebihan-kelebihan atau keuntungan-keuntungan dari pembentukan perusahaan atau perusahaan cangkang atau SPV ini, yaitu dapat menurunkan biaya pengawasan korporasi karena telah ada pemisahan aset dan pembatasan tanggung jawab, maka dapat mengetahui nilai maksimum potensi kehilangan investasinya. Selain itu pula, dapat mengetahui secara pasti seberapa besar potensi kerugian. Pemegang saham juga dapat lebih mudah mengambil keputusan untuk melakukan investasi di berbagai perusahaan secara bersama-samaan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat potensi-potensi penyalahgunaan dari perusahaan cangkang, namun kita juga tidak bisa mengatakan bahwa semua perusahaan cangkang itu melakukan kegiatan bisnis ilegal. Tidak, karena perusahaan cangkang ini memang berdampak positif terhadap perekonomian negara dan memberikan pelindungan terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan cangkang itu pada umumnya berbentuk perseroan terbatas yang diatur secara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu apabila perusahaan cangkang ini melakukan penyalahgunaan, maka dapat dikenakan aturan hukum yang berlaku seperti di Indonesia, misalnya penyalahgunaannya itu tindak pidana korupsi, maka akan dikenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.